Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Malam hari ini bersama kami, Healing Harmony Singers, mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita mengingat kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini semuanya karena kasih Tuhan, kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Dengan hati bersyukur sama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini sembah kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami untuk kasih-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kami bersyukur, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan katakan dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Bawa sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus memandang kepada Engkau. Kami terus berserah menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Engkau yang pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari lebih lagi nyatakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi malam hari ini katakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bawa syukurmu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Inilah ungkapan syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu Bapa yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau Allah dan Bapa kami yang tidak pernah gagal di dalam menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu. Tuntunan, pimpinan dan pemeliharaanmu sempurna dalam setiap detik tarikan nafas kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Seorang yang bernama Rick Hoyt, ia didiagnosis oleh dokter dengan cerebral palsy ketika tali pusarnya menjadi bengkok atau melilit lehernya yang kemudian menyebabkan penyumbatan aliran oksigen. Dan sebagai akibatnya ia tumbuh dalam keadaan cacat. Namun di dalam kecacatannya ia memiliki tekad ingin hidup seperti orang normal sebagaimana yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Dick Hoyt, lahir pada tanggal 1 Juni 1940, seorang pensiunan angkatan udara yang sangat disiplin dan sekaligus sangat mengasihi Rick yang cacat. Mereka tinggal di daerah Massachusetts, Amerika. Bapak Ibu, kurangnya asupan oksigen ketika Rick lahir menyebabkan dia hidup tidak normal seperti orang lain. Otaknya tidak dapat mengirim pesan yang benar untuk otot-ototnya, sehingga otomatis sangat berpengaruh pada fisiknya. Lalu kemudian banyak dokter mendorong Dick, ayah daripada Rick, untuk melembagakan Rick di dalam pendidikan luar biasa bagi anak-anak cacat pada umumnya. Mereka memberitahukan bahwa Rick kondisinya sangat parah ketika dia akan tumbuh menjadi dewasa. Namun hal itu tidak bagi sang ayah. Ia berkomitmen untuk tetap mendidik anaknya tersebut layaknya seperti orang normal. Dan dengan kasih dan cinta yang sangat mendalam kepada Rick, sang ayah selalu mendampingi Rick sepanjang hidupnya. Kasih setia sang ayah membuat Rick pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan walaupun dari rumahnya. Dengan jari-jarinya yang cacat, ayahnya melatih dia sehingga ia mampu mengetik pada komputer selayaknya orang normal. Tidak hanya sampai di situ, sang anak Rick Hoyt sangat senang sekali untuk mengikuti berbagai lomba atletik termasuk maraton dan triathlon. Tetapi karena Rick memiliki kekurangan fisik semenjak lahir alias cacat, maka selama kompetisi, sang ayah Dick menarik Rick, kemudian menggunakan perahu khusus saat mereka berenang, lalu kemudian membawa dia ke kursi roda khusus seperti sepeda
dan mendorong dia hingga mereka mampu mencapai garis finish. Saudaraku, satu hari keinginan gila daripada sang anak yaitu Rick Hoyt untuk mengikuti lomba Ironman Hall of Fame pada tahun 2008. Ia mengatakan, "Ayah, alangkah indahnya ketika kita bisa menyelesaikan Ironman Hall of Fame ini." Dan sang ayah, karena komitmen kasih dan kesetiaannya untuk mendampingi Rick, sang anak yang cacat, sepanjang hidupnya, ia menyanggupi apa yang menjadi kerinduan sang anak. Saudara, Ironman Hall of Fame adalah sebuah ajang atletik yang sungguh gila. Mengapa gila? Karena di dalam lomba itu, seorang atletik harus bersepeda sepanjang 198 km. Kemudian berenang sejauh 4 km. Lalu kemudian berlari lagi sejauh 42 km. Tentunya membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Rick, sang anak, membayangkan ia seperti seorang atletik yang luar biasa. Ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, ketika kita berlari, bersepeda dan berenang, saya seperti bukan orang cacat kalau ayah mendampingi saya." Dan Dick Hoyt dengan penuh kasih, ia mengatakan kepada anaknya, "Rick, kita akan menyelesaikan perlombaan itu." Saudara, mungkin saja bagi bapak-bapak yang lain hal ini menyebalkan. Mungkin saja sang bapak yang lain berpikir, ada-ada saja anakku yang cacat ini, aneh-aneh saja anakku yang satu ini cacat, tetapi banyak tuntutannya. Tetapi tidak demikian dengan sang ayah Dick yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan anaknya. Dan di dalam usia pensiun kurang lebih 68 tahun, Dick menyanggupi permintaan Rick dan mengikuti perlombaan Ironman Hall of Fame yang gila itu demi kasihnya terhadap anak yang cacat yaitu Rick. Dan mereka berhasil setelah melewati tantangan yang cukup panjang. Dick, sang ayah, bersepeda dengan menaruh anaknya di depan sepanjang 198 km. Kemudian ia menaruh anaknya di atas perahu karet dan berenang sejauh 4 km. Lalu sesudah berenang, ia mengangkat anaknya dan menaruh lagi di atas sebuah sepeda, dan ia harus berlari mendorong anaknya sejauh 42 km. Dan peristiwa itu tercatat, anak dan ayahnya berhasil memasuki garis finish dengan baik. Saudaraku, ini adalah gambaran kasih Bapa kepada anak-anaknya. Firman Allah di dalam Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Itulah kasih Bapa, kasih yang berkorban, kasih yang melepaskan hak. Hari ini saya mau katakan bagi setiap saudara yang mendengarkan program ini, tidakkah saudara tahu bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang cacat? Kita terlahir dengan cacat dosa. Dan dengar baik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang sampai pada garis akhir dengan selamat tanpa campur tangan Bapa yang penuh dengan kasih, yang telah mengutus anaknya dalam Kristus Yesus untuk menolong dan menyelamatkan kita, menuntun kita sampai garis akhir dengan selamat. Hari ini, dalam lintasan perjalanan hidup saudara, mungkin saudara gagal, mungkin saudara penuh dengan pelbagai masalah kehidupan saudara. Saudara tidak tahu mau kemana, saudara butuh pertolongan. Malam hari ini dengar baik saudaraku, ada kasih yang tersedia untuk menolong kehidupanmu. Ia sanggup mengubahkan kehidupanmu. Ia sanggup mengangkat engkau dari segala keterpurukanmu. Kasih-Nya seperti mentari yang tidak pernah terlambat bersinar di waktu pagi. Kasih-Nya seperti gelombang samudra yang takkan pernah berhenti. Kasih-Nya
sanggup untuk mengangkat engkau dari lembah bayang-bayang maut. Itulah kasih Bapa. Sementara nanti saya akan naikkan pujian ini. Saudara yang membutuhkan kasih Bapa, bukalah hatimu, rasakan kasihnya menyentuh, membalut setiap luka di hatimu, memeluk engkau, mendekap engkau. Rasakan kasihnya. Kasihnya sanggup mengubahkan kehidupanmu. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian sungguh kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih yang tak pernah berhenti. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.